Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Denny Putra ST. Mas Denny akan mengungkap tabir atau kedok ya yang coba ditutupi dari kejadian Gus Samsudin dan pesulap merah. Mas Denny jelaskan sekali lagi, tidak ada maksud untuk mendukung pihak A atau pihak B. Namun Mas Denny telah memberikan suatu informatif yang bisa nanti dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa mendamaikan nih, mendamaikan satu di antara lainnya. Ya teman-teman, nah karena kejadian ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang percaya ini, ada yang tidak percaya ini, ada yang mencoba untuk membuat pemahaman terhadap cerita yang sudah mendarah daging Indonesia. Tapi kita akan membongkar. Yang pertama adalah Ustadz Dery yang awalnya kalem mencoba mengetengahkan, namun akhirnya seolah-olah terhasut dan merendahkan dan mengolok-olok Gus Samsudin. Nah ini kan Ustadz Dery ya, ini datang ke podcast Dr. Richard Lee, di mana Dr. Richard Lee ini sebetulnya kalau dipahami adalah sosok yang memang pro banget nih sama pesulap merah. Malah lebih fatalnya lagi, beliau itu mencoba kesaktian dari Gus Samsudin yang dibilang sama Gus Samsudin, saya nggak punya kesaktian. Lantas apa yang mau dicoba? Namun itu dimaknai sebagai hal yang merendahkan ya, yang menjatuhkan seorang Gus Samsudin sampai tangannya tersayat-sayat seperti itu. Nah, sangat disayangkan sekali seorang ustadz ya atau Mas Dery ini ikut serta dalam pergaduhan ini. Sehendaknya Ustadz Dery sebagai ahli agama mengetengahkan. Toh Ustadz Dery kan seharusnya paham di awal-awal saja Gus Samsudin ini sudah mengakui kontennya settingan dan hanya hiburan semata. Lantas apa yang mau diteruskan? Banyak sekali youtuber-youtuber terkenal yang malah mengadopsi ini, dan kenapa nggak dibongkar sekalian juga gitu? Kenapa harus seolah-olah ini mencari panggung gitu? Nah, dan Mas Denny ini berharap untuk Ustadz Dery ya coba untuk mengetengahkan dan menstabilkan dan meredahkan permasalahan ini, jangan lebih menaikkan gitu. Mas Denny yakin gitu, yakin kenapa? Karena sosok Gus Samsudin, walaupun beliau sudah melaporkan dan dipanggil kemarin itu untuk datang ke Polda Jatim untuk kesaksiannya terkait terlapor pesulap merah, beliau toh masih mengedepankan damai. Bahkan beliau ke Jakarta kan untuk membuktikan kepada pesulap merah beliau hadir, namun tidak dijumpai sama sekali dengan alasan yang berbagai macam. Saya harap sebagai ustadz seperti Mas Dery lebih mengedepankan suatu perdamaian ya, gak usah lagi membuktikannya dari sisi ini, lebih ke damai aja. Yang kedua ini adalah si Dr. Richard Lee ya, yang beberapa waktu lalu menangis saat ditangkap terkait permasalahannya dengan Kartika Putri. Kali ini beliau juga merendahkan, menghina, dan bersifat seperti anak-anak kalau dibilang ya, dengan ucapannya yang sangat menyayat hati. Ini yang Mas Denny dengar ya, yang Mas Denny ketahui nih, nggak tahu yang lain. Beliau mengatakan pada saat itu di mobil ya, bahwasanya pengobatan 2,5 juta sampai 25 juta gini, kalau Anda mau Anda bodoh segala macam. Nah kalau Anda mau ke rumah sakit aja nggak semahal itu. Dr. Richard Lee mungkin nggak tahu ya yang dialami masyarakat kecil dan di bawah itu, bahwasanya ke dokter juga nggak murah. Kita malah takut ke dokter karena biayanya mahal. Kalau ada BPJS ya nggak masalah juga ya. Di situ Richard Lee mengatakan bodoh, PA, dan ucapan lain-lain yang kasar sekali teman-teman. Apakah hal ini yang akan diikuti oleh anak-anak untuk mengatakan seseorang ini bersalah kemudian PA lu, bodoh lu? Nah, terus kemarin itu permasalahan yang Mas Richard dengan Kartika Putri gimana? Kami harus bilang mampus lu, PA lu, kan nggak seperti itu Mas. Jadi cobalah jangan memperlakukan orang seperti itu kalau Anda nantinya nggak mau diperlakukan seperti itu.
Karena apa? Karena memang sudah klarifikasi dari awal kan, Gus Samsudin tidak sakti, tidak hebat, hanya konten, hanya hiburan, seperti itu. Nah, kemudian adalah pesulap merah yang katanya membongkar praktek penipuan yang dilakukan Gus Samsudin. Namun di detik ini belum bisa membuktikan secara hukum atas laporannya terkait Gus Samsudin, apalagi bukti-bukti pasien Gus yang merasa ditipu dan dirugikan. Pesulap merah adalah contoh buruk ya bagi anak-anak bangsa dalam berperilaku ya dan beradab. Potongan video adalah mencari seorang yang sama-sama muslim nih. Dalam ini Gus Samsudin ya, di bawah sepatu katanya. Kan ada tuh shortcut si pesulap merah yang mencari Gus Samsudin, dibuatnya drama. Drama pun jangan menjatuhkan seperti itu. Drama pun jangan menjelekkan orang seperti itu. Anda ini kan muslim, sama-sama muslim dengan Gus Samsudin. Biarlah yang non muslim mengolok-olok. Tapi jangan yang muslim juga mengolok-olok kaummu sendiri. Padahal sudah jelas dikatakan, saya meminta maaf jika ini menyinggung, jika itu kan dikatakan Gus Samsudin di video-video yang lalu sebelum beliau ke Jakarta. Nggak pantas lah untuk seseorang yang terkenal seperti Anda untuk melakukan hal seperti itu ya. Kemudian salah satu ustadz nih yang sering collab dengan pesulap merah, bahkan terkesan mendukung, yaitu Ustadz Paizar ya, mengatakan jika tak percaya santet atau sihir adalah merupakan pendusta Al-Quran. Ini Mas Denny putar ya biar nggak salah paham. Bentar ya. Sebenarnya santet itu ada atau enggak sih? Tapi akhirnya banyak orang malah kebablasan. Santet tidak ada, sihir itu tidak ada. Hanya sebuah produk fantasi manusia saja, kehaluan manusia saja. Nun sewu, mohon maaf. Kalau sampai Anda berakidah seperti itu, sama saja Anda telah mendustakan Al-Quran. Dan ini adalah akidah orang-orang Mu'tazilah, bukan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hati-hati. Kita percaya bahwa sihir itu memang nyata. Kalau tidak nyata, nggak mungkin dong Al-Quran menyuruh kita untuk berlindung dari kejahatan sihir. Oke, itu pernyataan dari Ustadz Paizar ya, yang ini ya. Ini Ustadz Paizar kan. Inilah dia orangnya yang mengatakan itu. Di balik itu juga beliau mendukung pesulap merah dan begini-begini. Jadi asli bingung ini sebetulnya mana yang mesti didengar gitu untuk meredam kondisi ini. Ustadz seharusnya hadir untuk meredam dan mendamaikan. Itu yang Mas Dini harapkan. Dan Ustadz nggak usah lah nyari panggung yang gimana-gimana gitu. Cukup untuk menyiarkan saja, yang kebaikan saja. Kalaupun ada kesalahan orang ya coba untuk diperingatin saja, tetapi tidak untuk dijelekkan, dibully, direndahkan. Itu yang Mas Deni harap. Nanti ada Mas Deni bawa Al-Quran tafsir, nanti Mas Deni bacain juga ya. Kemudian Gus Samsudin mengatakan banyak di akhir zaman nantinya bukan hanya orang-orang yang non-muslim yang mencoba menghancurkan keimanan dari umat Islam, tetapi mereka yang muslim lah yang akan menghancurkan umatnya sendiri. Na'udzubillah. Nah, teman-temanku sekalian, ini Mas Deni ada bawa Al-Quran ya. Mas Deni juga jarang-jarang buka ya, karena Mas Deni bukan muslim yang taat. Jadi Mas Deni sini sudah bawa tafsir. Karena apa? Karena Mas Deni ini suka sekali ya kalau misalkan membaca Al-Quran ini lebih kepada tafsirnya, artinya dibandingkan dengan ayatnya. Karena Mas Deni juga bukan pembaca Al-Quran yang fasih, yang benar gitu. Jadi ini ya teman-teman, Mas Deni sudah tandain yang Al-Baqarah ayat 8 nih. Nanti Mas Deni bacain apa ya? Coba Mas Deni artikan aja ya, arti atau baca Arabnya nih ya. Mas ini coba bacaan Arabnya dulu. Wa minan nasi man yakulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ini udah lama nggak baca Quran seperti ini. Nah, oke, bentar Mas ini akan artikan dulu. Oke, Mas ini artikan. Nah, ini artinya teman-teman ya, sangat-sangat luar biasa sekali ya. Dan di antara manusia yang berkata ya, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi ada di antara mereka ya yang dikatakan Al-Quran, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir. Tapi kata-kata teman-teman,
hati berbeda. Makanya di sini sangat tegas dikatakan Allah, di antara manusia mereka berkata beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Pada akhir nanti Allah mengatakan kamu tidak beriman kepadaku. Ya, naudzubillah. Dan yang ke-9 Al-Baqarah yang ke-9 mengatakan mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ya, di sini kalau kita bilang ya, bahwasanya si pesulap merah tidak percaya santet, ya, tidak percaya dukun. Oke, dukun nggak apa-apa, santet nih, santet itu sihir ya, ya. Di sini kalau di dalam Al-Quran itu kan ada santet dan sihir ya. Maka kalau kalau dijelaskan kepada pesulap merah, di sini masuk teman-teman Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran ya, karena di Al-Quran ada sihir nih, yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah suatu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Waduh, jangan tidak percaya yang namanya sihir dan santet. Sihir lah lebih tepatnya, karena itu tadi ayat yang jelas menerangkan. Nauzubillah. Jadi teman-temanku sekalian, terutama pengagum dari Gus Samsudin ya, Gus Samsudin tidak 100% benar ya, tidak 100% juga salah. Jadi kita harus apa? Harus mengaca diri sendiri seperti itu. Oke, mungkin ini video cukup sampai sini ya. Masih akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.